Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang I look for you everywhere, I remember every tale of that day. Ada seseorang di sini yang selalu terbayang-bayang kamu terus dimanapun dan kapanpun, ya. Bahkan karena dia selalu kepikiran kamu terus, seperti selalu melihat kamu ada di mana-mana, keingetan kamu terus di mana-mana. Ini orang ya keinget lagi, mengingat kembali flashback apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian, dan itu sangat dia ingat sekali, sangat tertanam di otaknya ya, apa yang dulu pernah terjadi secara detail ya, secara lengkap dia masih ingat semuanya gitu ya. Jadi ada seseorang yang saat ini tidak bisa melupakan kamu, justru malah selalu kepikiran kamu terus. Ada that di sini, berarti ada hubungan yang sudah mendarah daging, dan itu harus mau nggak mau dibuang di hubungan kalian ya. Ada sesuatu yang mungkin menjadi masalah yang akhirnya membuat hubungan kalian selalu stuck, hubungan kalian tidak ada perkembangan. Nah, itu yang harus dibuang jauh-jauh dari kalian. Harus ada perubahan juga dari kamu dan dia secara signifikan, besar-besaran, mau tidak mau, siap atau tidak siap ya. Karena di sini ternyata ada di antara kalian nih, atau memang kalian berdua selama ini tidak mau ada perubahan. Kalian selalu melakukan kebiasaan lama atau kebiasaan yang sama, sehingga membuat hubungan kalian stuck. Kemungkinan kebiasaan yang sama ini adalah sesuatu tindakan yang menyakitkan atau menyakiti, sehingga membuat hubungan ini jadinya stuck, nggak ada perkembangan. Dan bisa jadi inilah yang ternyata menjadi masalah yang mendarah daging di hubungan kalian. Makanya di sini kalian diharuskan untuk melakukan perubahan secara besar-besaran, signifikan walaupun menyakitkan ya, agar kalian itu bisa lebih saling jujur dan lebih saling percaya diri ya, mantep, yakin, tegas tentang siapa sih yang mau kalian jadikan pasangan, atau kepada siapa nanti kalian akan bersama, seperti itu ya. Misalkan nih dia misalkan suka selingkuh ya, berulang kali selingkuh, udah kamu maafin ya, selingkuh lagi, kamu maafin, selingkuh lagi. Nah, karena kamu terlalu pemaaf, terlalu lembek ya, sehingga dia mengulang hal yang sama. Dan dianya juga memang aku lihat tidak ada penyadaran diri, jadi dia selalu mengulang hal yang sama, selingkuh lagi, sebelum dia kena karmanya belum berhenti nih orang. Nah, akhirnya di sini semestalah yang bertindak di hubungan kalian, kalian dipisahkan, dia harus dirubah dulu. Yang dulunya suka selingkuh, gampang tergoda, ini orang dibuat atau diberi karma ya, diberikan balasan agar dia berpikir tidak ada lagi niat untuk berselingkuh. Karmanya banyak ya, aku lihat ini banyak varian yang pasti semesta tahu bagaimana cara membuat dia sadar agar dia tidak selingkuh-selingkuh lagi. Nah, itulah intinya ya, pokoknya banyak cara yang semesta lakukan. Itu masih rahasia semesta ya, itu masih tindakannya semesta. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang mengalami perombakan diri atau perubahan ya, secara besar-besaran. Aku lihat di sini hubungan kamu dengan dia nampaknya sudah agak lama nih ya berpisah, entah sudah berbulan-bulan kah atau sudah bertahun-tahun kah, I don't know. Pokoknya di sini aku lihat cukup lama kamu berpisah dengan dia. Nah, nanti ketika kalian sudah cukup lama berpisah dengan dia, ini orang datang lagi. Atau memang situasinya seperti ini dulu, dari dulu tuh seperti ini. Kalau kalian udah berpisah, misalkan dia habis ketahuan selingkuh oleh kamu, terus kalian berpisah tuh ya, nah itu butuh waktu lama. Nanti kamu udah lupa dia, kamu udah move on, kamu udah bahagia dengan dirimu sendiri, ucuk-ucuknya orang datang lagi
ya, aku lihat di sini kembali lagi sama kamu, aku lihat. Nah, nanti juga bakalan begitu, aku lihat nanti kamu sudah sekian lama nih, udah lupa sama dia, udah bahagia dengan dirimu sendiri, udah sekian lama kalian berpisah, ucuk-ucuk datang lagi, bahkan datangnya itu dengan membawa sesuatu yang menarik bagimu, atau yang selama ini kamu harap-harapkan dari dia. Misalkan dulu kamu pernah bilang sama dia, kamu pengen suatu barang apalah gitu ya, barang apa gitu. Tahu-tahu nanti dia ucuk-ucuk datang ngasih kamu barang itu agar bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, agar bisa menarik perhatian kamu lagi. Strength, orang yang mendominasi ya. Aku lihat di sini memang hubungan yang ada sedikit ketergantungan dari salah satu di antara kalian, sehingga membuat pasangan yang lainnya itu merasa kayak apa ya, nggak aman, menyulitkan seperti itu ya. Karena pasangan yang lainnya itu ngerasa dia harus mandiri, dia lebih suka mengejar hobi atau lebih fokus pada dirinya sendiri, entah karir, entah teman-teman, entah hobinya kayak gitu ya. Nah, sedangkan mungkin di sini kamu orang yang sangat ketakutan sekali itu ditinggalkan oleh dia ya, takut dia nanti selingkuh, ada yang lain seperti itu, sehingga kamu yang ketergantungan. Nah, kemudian aku melihat di sini ada juga rasa kurang percayanya ya, dari kamu ke dia atau dia ke kamu, seperti itu ya. Kayak hubungan ini kurang ada rasa percayanya, seperti itu. Kurang dibangun dengan dasar kepercayaan yang kuat ya, sehingga sering banget curigaan, aku lihat di sini. Terus itu juga hubungan yang ternyata sangat mengontrol pasangan, jadi daripada simpatik atau pengertian, tapi justru malah si dia terlalu mengontrol kamu dalam segala aspek. Kamu harus ngikutin maunya dia, kamu harus ngikutin keinginannya dia. Kalau kamu mau melakukan apapun itu harus sepertujuan dia, seperti itu ya, saking dia terlalu mengontrolnya. Nah, kalau misalkan dia punya keinginan atau kemauan, kamu harus nurutin, kamu harus berikan, kamu harus setujui. Giliran kamu yang punya keinginan atau kamu punya sesuatu yang kamu harapkan dari dia, nggak pernah dikasih sama dia ya. Bahkan mungkin sampai sekarang tuh nggak ada tuh ceritanya dia memberikan keinginan-keinginan yang kamu mau selama ini, kayak gitu. Oke, ada di Hero Pen, aku melihat lagi mencoba untuk menenangkan diri ya dengan berdoa nih orang ya. Karena kalau aku lihat kayak dia ini lagi ada ketakutan, kecemasan tentang sesuatu ya, dan aku lihat di sini dia lagi banyak berdoa kepada semesta, termasuk juga dengan hubungan kalian. Karena aku lihat nampaknya hubungan kalian ini kayak belum ada jalan bagi dia untuk bisa bersama atau kembali lagi bersama, seperti itu ya. Jadi ini juga dia juga berdoa tentang masalah hubungan kalian, gimana caranya diberikan jalan untuk bisa bersama kembali. Terus itu juga ya, dia berdoa tentang masalah-masalah pribadinya, karena kalau aku lihat di sini ada Three of Swords, saat ini dia sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Nah, mungkin saat ini kamu nggak tahu ya, sebenarnya dia ini sedang mengalami kejatuhan atau kesulitan dalam kehidupannya. Entah itu apa masalahnya, tapi nampaknya cukup membebani dia, cukup membuat dia merasa pusing dan kayak lelah gitu. Karena kalau aku lihat di sini dia sebenarnya memang nggak mau cerita tentang keadaan dia sebenarnya, tentang kesulitan dia, karena dia beranggapan kalau misalkan dia cerita semua hal tentang kesulitan dia, takutnya kamu nanti tidak menerima keterbukaan dia, takutnya kamu nanti malah ikut-ikut terlibat dalam kesulitan dia, terus takutnya nanti kamu tidak terima dengan keadaan dia sebenarnya atau bla bla atau apalah gitu ya. Pokoknya nih di sini kayak dia takut aja kalau misalkan kamu tahu keadaan dia sebenarnya, bahwa dia ini sebenarnya lagi sulit banget kayak gitu ya. Mungkin saat ini dia nunjukin kayak dia baik-baik saja, bisa tertawa, bisa ya cengenges-cengenges, cekak-cekikik dengan teman-temannya, tapi sebenarnya ini orang sedang mengalami banyak kesulitan. Terus itu juga dia beranggapan kalau misalkan dia bisa menutupi ini semua, itu akan memberikan kebaikan ke kamu. Kamu di sana bisa bahagia, kamu bisa fokus dengan hidupmu, kamu nggak perlu ikut merasa terbebani dengan keadaan dia, seperti itu. Tapi sayangnya di sini ya, akhirnya ada salah paham, miskomunikasi di sini yang justru malah semakin membesar. Kamu beranggapan bahwa ya dia tidak percaya sama kamu atau gimana gitu ya.
atau ya kamu justru malah di sini curiga kan, karena aku lihat di sini hubungan kalian ini kurang didasari atas kepercayaan yang kuat gitu kan satu sama lain. Jadi ketika dia tidak jujur sama kamu, tidak cerita semuanya, ya kamu pun curiga nih orang kenapa seperti itu. Tapi ya udah, karena dianya juga nggak mau cerita, jadi ya udah kamu pun merasa kayak oh berarti aku tidak ada guna di hidup dia kayak gitu ya. Bahkan saking jarang sekali adanya komunikasi di antara kamu dengan dia ya, tentang suka dan tidak suka di antara kalian aja kalian itu nggak tahu, aku lihat di sini ya. Kamu suka makan apa, dia nggak tahu. Dia suka makan apa, kamu juga nggak tahu gitu ya. Jadi intinya apapun yang tentang suka dan tidak suka aja kalian tuh nggak tahu satu sama lain, karena ya jarang ada komunikasi gitu. Terus juga dia orang yang mungkin tertutup, orang yang nggak gampang terbuka, orang yang nggak gampang menceritakan banyak hal. Beda dengan kamu ya, kalau kamu mah orangnya mungkin ceplas-ceplos seperti itu, sehingga ya ketika dia nggak terbuka sama kamu, kamu jadi ih aneh nih orang, apa ya, jangan-jangan dia nggak percaya sama aku bla bla bla, atau apalah pemikiran kamu gitu ya. Oke, kemudian aku melihat memang kamu merasa bahwa hubungan ini tuh memberikan kamu rasa tekanan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan rasa stres terbebani ya. Ya mungkin karena memang jarang ada komunikasi, sehingga ya apa ya, sering sekali ada kecurigaan, kesalahpahaman, terus ditambah lagi mungkin dengan hal-hal lainnya, masalah hal-hal lainnya gitu ya. Jadi kamu merasa kayak hubungan ini kenapa sulit banget, kayak berat banget untuk dijalani gitu ya, karena yaitu ada pemikiran-pemikiran yang membuat kamu akhirnya khawatir, cemas, stres, terbebani seperti itu. Makanya di sini entah memang ini atas keputusan kalian berdua atau salah satu di antara kalian dan yang satu pihaknya lagi yang mau nggak mau juga harus menyetujui. Intinya keputusannya adalah udah deh kita berpisah aja gitu ya. Kita berpisah aja dulu untuk menenangkan pikiran masing-masing dan menghilangkan rasa stres dari hubungan ini, menghilangkan stres yang menjadi menghilangkan faktor yang menjadi stresnya kita satu sama lain gitu ya. Fokus aja dulu dengan kesehatan mental. Nah intinya kayak gitulah ya. Fokus dengan kebahagiaan diri kita masing-masing aja dulu. Nah kalau kamu berpikirnya memang ya kamu nggak mau lagi menghadapi situasi yang penuh dengan rasa stres ini, jadi kalau kamu sih mikirnya kayak aku pengen lepas, aku pengen pergi dari hubungan ini. Tapi kalau dia ini berpikirnya bahwa ini karena situasi ya, karena situasi yang membuat kamu akhirnya stres dengan hubungan ini. Makanya di sini dia melonggarkan diri dia dari kamu agar kamu bisa fokus aja dulu dengan kebahagiaan kamu. Dia menyelesaikan masalah dia sendiri seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah bisa memulihkan rasa stres kalian itu, sudah tidak stres lagi, sudah tidak merasa terbebani, tidak ada kecemasan, udah relax lah ya, udah santai, ini orang akan kembali lagi ke kamu gitu, membangkitkan gairah cinta. Dia berpikiran seperti itu. Kalau kita udah menghilangkan rasa stres, kecemasan, ketakutan, dia beranggapan bahwa kita akan membangkitkan kembali rasa cinta itu gitu loh. Ya dia berpikir kamu juga gitu mikirnya. Kamu juga nanti ketika sudah menghilangkan rasa stresmu, kamu akan tetap menjaga rasa cintamu ke dia dan terus mengembangkan rasa cinta kamu ke dia gitu. Ya dia berpikirnya seperti itu. Tapi kalau aku lihat di sini kamu ingin udah selesai gitu. Capek punya hubungan yang penuh dengan rasa stres, kecemasan ini. Nah, itu. Jadi ada perbedaan pemikiran di sini di antara dia dan kamu gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi apa nih? Apa sih yang membuat dia selalu keinget kamu ya? Karena di sini yang selalu membuat dia keinget kamu adalah perasaan dia.
ya. Ada ikatan batin yang kuat dari dia ke kamu, seperti ada energi spiritual yang mengikat kalian, sehingga di sini dia tuh kayak kemanapun atau dimanapun dia berada itu selalu keinget kamu terus gitu ya. Terus juga ini kan dia ini punya masalah tentang family issue ya. Nah, dia setiap kali melihat masalah di family isunya atau sedang memperbaiki, ya di sini kan healing family issue, berarti memperbaiki keadaan family issue dia. Nah, di situ juga dia selalu keinget kamu lagi. Ya, bisa jadi mungkin keluarganya tidak restu sama kamu. Nah, setiap kali dia ada di dekat dengan keluarganya, dia tuh keinget kamu seperti itu. Atau mungkin dia punya trauma dari masa lalu dia, mungkin dia ini orang yang sudah pernah menikah ya, terus itu pernah gagal, mungkin dia pernah cerai. Nah, itu dia keinget lagi sama kamu gitu ya. Atau misalkan dia masih berurusan dengan mantannya, keinget kamu lagi, kayak gitulah ya. Banyak hal sih sebenarnya yang dia selalu keinget kamu lagi gitu ya. Terus itu juga nih rasa penyesalan ya, karena dia dulu itu red flag banget sama kamu, dia sangat menyakiti kamu ya. Lebih ke jadi banyak hal-hal yang mengingatkan dia dari tindakan-tindakan dia di masa lalu sih ya. Tindakan-tindakan dia di masa lalu, dia red flag banget dulu, sering banget nyakitin kamu, jadi keinget lagi sama kamu apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian ya. Sebegitu sakitnya kamu ya diperlakukan oleh dia kayak gitu, dia ingat lagi ke kamu apa yang dulu pernah terjadi secara detail, aku lihat di sini ya. Terus itu dia keinget lagi ke kamu karena saat ini dia sedang berjuang sendirian tanpa kamu ya. Dia saat ini berjuang sendirian, dia fokus dengan dirinya, karir dia, dengan pencapaian dia saat ini, dan itu sendirian. Dulu keadaan dia pas masih tidak tidak baik-baik saja, itu masih ada kamu, sehingga dia ngerasa bahwa kamu tuh selalu ada gitu untuk dia. Dikala dia lagi terjatuh, dikala dia lagi ada di posisi terbawah, kamu selalu mendukung dia, kamu selalu ada hadir untuk dia. Nah, sekarang dia berjuang sendirian, udah nggak ada kamu ya, nggak ada yang merhatiin dia, nggak ada yang nanyain dia kabarnya gimana, apa hari ini dia bahagia, apakah hari ini dia ada kesulitan. Itu udah nggak ada lagi orang yang nanyain dia seperti itu, sehingga dia keinget lagi sama kamu kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat hampir setiap hari, bahkan mungkin setiap hari ini orang keinget kamu terus itu ada very soon. Oke. Selama ini tuh masih ada yang dia sembunyikan kan dari kamu. Nah, ini karena dia masih menyembunyikan sesuatu dari kamu ya, masih ada yang dia rahasiakan dari kamu, sehingga dia tuh ada dorongan untuk gara-gara aku menyembunyikan keadaan ini, gara-gara aku menyembunyikan sesuatu ini dari kamu, aku merasa bersalah gitu. Gara-gara ini kita berpisah, gara-gara ini kamu curiga sama dia, gara-gara ini kalian ada salah paham seperti itu. Aku pengen ngasih tahu ke kamu tentang masalah ini ya. Maka aku lihat kemungkinan sebentar lagi akan ada kejelasan sih ya tentang apa yang masih dia sembunyikan dari kamu. Entah itu nanti akan ketahuannya dari mulutmu, atau mungkin semesta yang akan menunjukkannya ke kamu gitu ya. Akan very soon, segera akan terkonfirmasi apa yang masih menjadi rahasia di antara kamu dengan dia, atau dia yang masih dia rahasiakan dari kamu kayak gitu. New love ya, di sini ada pemikiran dari dia takut kalau kamu saat ini sudah ada cinta baru dengan orang baru. Wah, itu yang membuat dia selalu kepikiran kamu terus ya. Aduh, jangan-jangan kamu udah sama orang baru nih. Jangan-jangan udah ada yang menggait kamu nih. Jangan-jangan kamu sudah cari yang baru, sudah bersanding dengan orang baru, sudah mencintai orang baru. Nah, itu berkelut di kepikiran dia. Sehingga inilah yang selalu mengingatkan dia terhadap kamu dimanapun dan kapanpun, bahkan secara detail apa yang dulu pernah terjadi. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Scorpio, Leo, dan Taurus.
Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada November, Juli, Maret, Oktober, Agustus, April, September, Juni, Desember, dan Januari. Kemudian sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio apa itu kuda, sio anjing, sio kelinci, sio monyet, sio ayam, sio ular, sio babi, sio naga, dan sio kambing. Kemudian ini ada angka-angkanya juga yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 12, 13, 23, 30, 3, 27, 26, 20, 28, 17, 6, 21, 18, 25, 24, 31, 22, 9, 11, 19, 14, 2, 4, 10, 5, 7, dan 1. Alfabetnya ada hubungannya dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. B, Q, C, D, S, W, F, P, Y, R, U, Z, V, X, H, O, K, T, J, A, N, M, E, I. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.